Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan selanjutnya, ya. Di sini berkaitan dengan pembahasan tentang hidrolika, dan pada bab-bab sebelumnya sudah kita bahas bahwa konsep-konsep hidrolika ini terkait hidrolika saluran itu terbagi menjadi dua, yaitu saluran terbuka dan saluran tertutup. Dan saluran terbuka sudah selesai kita bahas pada bab-bab sebelumnya, dan saat ini saya ingin mengupas tentang saluran tertutup. Namun sebelum kita jauh lebih dalam tentang sistematika perencanaan saluran tertutup, terlebih dahulu kita memahami tentang kehilangan energi, ya, yang terjadi di dalam sistem perpipaan, ya, berdasarkan hukum Darcy yang mungkin sudah tidak asing dan sering digunakan oleh para engineer. Sebagai pembahasan awal di sini terlihat, ya, bahwa dalam fluida real, ya, berbeda dengan fluida ideal. Kalau dalam fluida real, aliran bisa bersifat laminer dan turbulen. Nah, di dalam kasus aliran perpipaan dalam sistem aliran turbulen ini, di sini ada beberapa faktor-faktor, ya, yang menyebabkan kehilangan energi di dalam aliran turbulen di sistem perpipaan. Yang pertama, kehilangan energi ini terjadi dalam fluida real. Kita ketahui bahwa dia memiliki kekentalan atau viskositas. Viskositas ini akan memberikan efek, ya, terhadap adanya pergeseran antar partikel-partikel air, baik antara air dengan air maupun air pada dinding saluran. Dan gesekan-gesekan yang kita bahas di sini adalah gesekan terhadap dinding saluran. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi gesekan dalam dinding saluran ini atau friction effect, ya. Yang pertama adalah panjang pipa, ya. Panjang pipa, the length of the pipe, ya. Ini menentukan, ya, semakin panjang pipa itu menentukan juga semakin banyak gesekan yang terjadi dalam alirannya. Yang kedua adalah keliling, ya, keliling basah, yaitu seberapa besar penampang pipa yang terbasahi oleh fluida, ya. Jika dalam pipa itu penuh, maka seluruh bagian pipa itu menentukan akan terjadi gesekan, ya, yang disebut dengan the width perimeter atau P, ya, simbolnya di sini P, ya. Ini adalah keliling basah. Dan faktor yang ketiga adalah kecepatan, ya, kecepatan aliran. Jadi di dalam sistem saluran tertutup itu pada umumnya penampang saluran itu bertipikan bulat atau lingkaran. Jadi kecepatan rata-rata ini akan kita mudah ketahui, ya, dengan biasanya kecepatan maksimum dalam saluran perpipaan berpenampang lingkaran ini berada di tengah-tengah lingkarannya. Nah, di sini kita perlu mengetahui dulu berapa kecepatan rata-rata aliran, dan di sini ada pangkat N, ya, indeks, ya, indeks atau konstanta yang nilainya tergantung dengan jenis pipa, ya. Di sini indeks ini bervariasi nilainya dari 1,5 hingga 2 maksimumnya, dan untuk pipa-pipa komersil itu biasanya indeksnya digunakan adalah bernilai 2 dengan ketentuan aliran turbulen, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita lihat atau pahami sketsa yang ada di depan Anda. Ini adalah kita ambil bagian atau kontrol volume, ya, dari volume air yang mengalir dalam pipa. Kita potong, yang pada potongan batasnya adalah potongan 1 dan potongan 2, ya, potongan 1 di sini, potongan 2 di sini, ya. Di sini air yang ada di dalam potongan itu disebut dengan air yang kita amati atau kontrol volume, ya, volume air yang kita kendalikan, yang kita akan hitung, ya, untuk menentukan gaya-gaya yang terjadi ketika air mengalir dalam aliran turbulen ini. Nah, pada potongan pertama kita bisa lihat di sini air pada dinding potongan pertama ini mengalami tekanan dari sisi sebelah kiri, ya, air yang ada sebelah kiri yang dengan tekanan sebesar P1. Sedangkan air pada dinding sebelah kanan, yaitu potongan nomor 2, itu juga ditekan oleh air yang ada di sebelahnya, yaitu dengan tekanan P2. Nah, P1 dan P2 ini
ini saling menekan ya, atau fungsinya menekan air yang ada di dalam kontrol volume ya. Air yang ada di kontrol volume, sehingga air yang di kontrol volume ini mengalami kemampatan ya. Kemampatan. Nah, ketika air mengalir ya dari kiri ke kanan, alirannya dari ke kiri ke kanan, tentu dinding-dinding pipa yaitu akan bergesekan dengan air ya. Dinding-dinding pipa akan bergesekan air, dan kita ketahui bahwa gaya gesekan atau tegangan geser yang ada di sisi atas dan juga di sisi bawah ini berlawanan terhadap arah gerak airnya. Dan ini terjadi di sepanjang pipa yang kita amati, L-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam gambar sketsa tadi kita ketahui bahwa ada yang dinamakan dengan gesekan ya. Di sini kita namakan gesekan itu adalah HF ya, loss of heat due to friction ya, itu adalah kehilangan energi akibat gesekan. Nah, berdasarkan dari gaya-gaya yang ada pada sketsa di atas tadi, kita ketahui bahwa ada dua P, ada dua tekanan, yaitu P1 dan P2. P1 berada di sisi kiri dan P2 berada di sisi kanan yang arahnya berlawanan, sehingga gaya-gaya yang akan terjadi searah dengan aliran itu ada dua, yaitu P1 dikurang P2 dikali A. Nah, ini besar gaya yang terjadi di aliran ya, karena kita ketahui bahwa tekanan itu rumusnya adalah F dibagi ya, F dibagi A ya. Maka kalau kita ingin mencari F ya, kalau kita ingin mencari F, tentu F sama dengan A di P dikali A. Nah, P tadi kita kurangi, kita selisih berapa, selisih P1 dan P2, dan dikali dengan penampang basahnya, maka inilah gaya yang mendorong air sehingga dia bisa bergerak secara dinamik ya. Nah, sedangkan hambatan geser atau gaya geser yang terjadi di sisi atas sisi bawah tadi atau friction resistant force, ini kita cari dengan cara F dikali P kali L kali V kuadrat. Ini adalah rumus untuk gaya gesek ya, yang berada di atas. Dan jangan lupa P tadi adalah width perimeter atau keliling basah, L adalah panjang pipa yang kita amati, V adalah kecepatan rata-rata, dan F adalah faktor tidak berdimensi. Nah, ini kita ketahui F itu adalah nilai sini ya. Nah, ini nilai F. Nah, kita sudah mengetahui seluruh gaya-gaya yang bekerja, yaitu gaya gerak air, yaitu selisih dari tekanan, dan gaya gesekan yang arahnya berlawanan sebesar F kali P kali L kali V kuadrat. Nah, selanjutnya berdasarkan hukum keseimbangan ya, under equilibrium condition, kita ketahui bahwa gaya yang terjadi itu haruslah seimbang ya, haruslah seimbang, karena kita anggap air dalam potongan 1 dan 2 itu tidak bergerak ya, tidak bergerak, sehingga gaya dorong dan gaya gesek itu nilainya harus sama, sehingga air tidak bergerak, tidak ada percepatan. Oleh sebab itu gaya dorong sebesar P1 kurang P2 kali A itu nilainya harus sama dengan gaya gesek F kali P kali L kali V kuadrat. Nah, kalau gini kita bagi ya, gaya dibagi dengan gaya berat air ya, weight density ya, gaya berat air yang berada di dalam potongan 1 dan 2 tadi, maka sisi kanan dan sisi kiri kita bagi sama-sama, kita bagi dengan W, sehingga rumus yang ada di sebelah ya, rumus yang ada di sebelah kiri ya, nah ini kita bisa pindahkan ke sini, sehingga ada di sini jadi dibagi di bawah ya, dan ini P1 kurang P2 per W ini nilai adalah nilai dari kehilangan energi akibat gesekan ya. Tekanan, sisi tekanan dibagi dengan gaya berat atau beban air ya, ini sama dengan HF. Nah, sehingga rumus ini menjadi HF dikali sama dengan HF sama dengan F per W P per A kali L kali V kuadrat. Nah, di sini kita perlu memodifikasi rumus F ya. F ini adalah kita bisa memodifikasi rumus-rumus yang ada di sini ya, sehingga rumus yang ada di sini kita kalikan ya, kita kalikan sebelah sini menjadi dikali dengan 2G per 2G ya, 2G per 2G, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Nah, ini kalau kita kalikan 2G per 2G tidak ada pengaruhnya ya, karena 2G per 2G adalah 1 ya, sehingga rumusnya menjadi 2GF per W dikali L per M ya dikali V kuadrat per 2G. Nah, kita ada di sini kita menemukan suatu variabel baru, yaitu adalah energi kinetik ya. Nah, rasio perbandingan antara luas dan keliling basah ini disebut juga dengan jari-jari hidrolik ya. Kita ketahui bahwa ini adalah jari-jari hidrolik
ya, A per P itu jari-jari hidrolik, simbolnya adalah R ya. Sehingga bentuk Lm ya, Lm L per M kali V kuadrat per 2G ini adalah bentuk yang memiliki dimensi adalah dimensi H ya, dimensi HF. Sedangkan 2GF per W yang pada sisi sebelah sini ya, ini adalah suatu nilai yang tidak ada dimensi ya, tidak ada dimensi, sehingga ini disebut juga dengan konstanta karena F konstanta, G adalah percepatan gravitasi konstanta, W adalah berat, itu adalah suatu nilai yang tetap ya, dari air yang ada dalam situ adalah konstanta juga. Sehingga nilai 2GF per W ini kita bisa ganti dengan nilai konstanta yang kita simbolkan lagi F biasa yang tidak ada aksennya, F yang tidak ada tanda petik di atasnya ya. Itu adalah nilai dari 2GF. Jadi F yang ada di sini ini nilai dari 2GF aksen per W. Nah, itu dia. Sehingga rumus yang ada di atas jadi kehilangan energi akibat gesekan menjadi lebih simpel, yaitu HF sama dengan F kali L per M kali V kuadrat per 2G. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam kasus kita anggap pipa, ini yang tadi adalah rumus umum, sekarang kita anggap pipanya adalah berbentuk lingkaran ya, yaitu circular pipe ya. Jadi kita bisa menentukan jari-jari hidrolik ya, hidrolik mean depth yaitu M sama dengan A per P. Nah, A untuk luas penampang basah untuk pipa lingkaran adalah pi d kuadrat per 4. Ini adalah luas ya, luas lingkaran. Dan ini keliling basah adalah pi kali d. Sehingga A per P itu nilainya adalah d per 4. Atau nilai M itu adalah D per 4. Sehingga pada rumus yang tadi kita ganti nilai M dengan D per 4 ya. Sehingga rumusnya menjadi HF sama dengan 4 kali F kali L kali V kuadrat per D kali 2G. Nah, ini adalah kita ketahui bahwa F yang ada tadi adalah F yang ada di sini adalah nilai dari Darcy coefficient of friction ya. Ini adalah koefisien Darcy. Kita bisa lihat pada tabel Darcy. Nah, untuk kita ketahui dalam persamaan Darcy-Weisbach ini ya, ada untuk semua jenis aliran ya, untuk semua jenis aliran yang terjadi ya di dalam saluran tertutup. Nah, jadi oleh sebab itu kita bisa menggunakan berapa kehilangan energi akibat gesekan, kita bisa gunakan dengan hukum Darcy-Weisbach ini ya. Yaitu dapat kita simpulkan, jadi rumusnya adalah HF sama dengan F1 kali L kali V kuadrat per D kali 2G ya. Nah, ini F1 disebut dengan faktor gesekan, nilainya bisa jadi F1 sama dengan 4F. Jadi kita singkat lagi 4F sama F1 ya. Jadi ini adalah rumus Darcy-Weisbach. Oke, selanjutnya Anda perlu menyimpan dari persamaan tadi, kita sudah membahas tentang hukum Darcy bahwa kehilangan energi akibat gesekan air dalam saluran tertutup terhadap pipa adalah nilainya adalah F1 kali L kali V per V kuadrat per D kali 2G ya. Dipengaruhi oleh panjang, dikali oleh kecepatan dan diameter pipa. Nah, selanjutnya adalah persamaan koefisien gesekan ya. Koefisien gesekan tadi kita masih berkecimpung di dalam nilai F ya. Kita masih berkecimpung di dalam nilai F, sini ada nilai F ya. Yang masih kita perlu mengetahui berapa nilainya. Nah, dari rumus sebelumnya tadi kita ketahui bahwa selisih gaya akibat aliran tadi adalah P1 per 2 kurang P2 kali A, ini adalah selisih gaya mendorong air ketika dalam saluran tertutup ya. Dan nilai ini harus sama dengan gaya gesekan, tadi sudah kita bahas juga. Nah, nilai gaya gesek ini ya adalah tegangan geser dikali luas permukaan ya. Gaya sama dengan tegangan dikali luas ya. Jadi tegangan geser dan nilainya adalah ini. Nah, luas permukaan yang didorong, yang digesek itu adalah PD kali L. PD kali L ya. PD kali L adalah keliling basah dikali panjang pipa yang kita amati. Nah, ini adalah sehingga rumusnya tadi menjadi P1 kurang P2 pi D kuadrat per A. Ini kita ganti karena pipanya kita anggap berbentuk lingkaran ya. Pi per 4 D kuadrat per pi DL. Nah, ini dia rumusnya. Kita samakan sehingga kita menemukan selisih gaya atau selisih tekanan yang terjadi dalam aliran saluran tertutup adalah tekanan antara sisi kiri dan sisi kanan tadi, sisinya nilainya adalah 4 dikali, nilainya sama dengan 4 dikali tegangan geser dikali panjang pipa dikali dengan diameter pipa. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini masih belum selesai ya. Nah, sekarang kita bisa nulis ya. HF tadi berdasarkan rumus sebelumnya kita ketahui bahwa nilainya adalah ini. Ya kan? Nah, sehingga kalau kita pindahkan W-nya ke sini, W ini kita pindahkan ke sini, sehingga rumusnya adalah sisi tekanan saja. Sisi tekanan adalah sama dengan ini. Nah, tadi kita dapat juga sisi tekanan adalah rumusnya ini.
Ini kita anggap ini persamaan 1 misalkan gitu ya. Ini adalah persamaan 2 gitu kan. Nah sekarang persamaan 1 dan 2 ini kita gabungkan, sama-sama bisa dikeluarkan mudah. Maka dari persamaan 1 dan 2 ini kita gabungkan seperti ini, disamakan, sehingga kita bisa menemukan nilai F. Nah, nilai F itu adalah 2 dikali tegangan geser dikali massa jenis air dikali dengan V kuadrat. Jadi faktor gesekan nilainya adalah 2 dikali tegangan geser dikali dibagi rho adalah massa jenis air dikali V kuadrat. Berarti tergantung gesekan tergantung pada tegangan geser, tergantung kepada kecepatan, dan juga tergantung pada massa jenis fluidanya. Jadi kalau massa jenisnya semakin besar, tegangan geser semakin kecil ya. Nah, tegangan faktor gesekannya semakin kecil ya. Nah, ini akan kita ketahui. Nah, ini kita kunci dulu. Untuk mendapatkan F sudah tidak masalah, sudah dapat. Berarti F pada persamaan dari si Weisbach sudah kita bisa dapatkan. Nah, F ini sudah dapat dengan rumus ini ya. Nah, rumus ini. Oke. Selanjutnya, karakteristik aliran turbulen. Nah, ini perlu Anda ketahui. Jadi di dalam fluida real itu ada 2 jenis ya air yang biasanya terjadi alirannya, yaitu aliran laminar dan aliran turbulen. Namun perubahan dari laminar ke turbulen itu disebut juga dengan transisi ya, perubahan. Nah, akibat ini kita yang sering terjadi di dalam lapangan atau di tempat lokasi pengamatan, observasi, itu aliran turbulen lebih sering terjadi. Karena apa? Karena biasanya saluran alam itu tidaklah berpenampang yang tetap ya. Mereka akan berubah-ubah di sepanjang aliran. Bisa menyempit, bisa membesar, bisa dasar salurannya mendangkal dan lain sebagainya. Ini akan menyebabkan aliran yang terjadi di dalam saluran alam itu akan bersifat turbulen. Dan juga tidak jarang kita temui adanya daerah-daerah yang curam sehingga aliran menjadi lebih cepat, dan juga adanya loncatan hidrolik dan sebagainya. Karakteristik aliran turbulen ini ya, karakteristik kita ketahui berapa ciri-cirinya adalah pertama random ya. Alirannya acak, yang kedua irregular ya. Dan yang ketiga haphazard movement ya. Partikel-partikelnya ini bergerak dengan sangat-sangat acak ya. Sangat-sangat acak. Sehingga namun perlu diketahui keacakannya ini ya, kita bisa lihat nih alirannya dalam kurva ini bawah ya, variasinya kecepatannya itu sangat berubah-ubah ya, tidak pernah konstan, tidak pernah garis lurus ya. Namun perubahannya itu, nah perlu Anda ketahui, perubahan kecepatan dalam aliran turbulen itu tidaklah perubahannya itu tidaklah jauh-jauh berbeda. Nah, tidak jauh-jauh berbeda artinya apa? Masih dalam bentuk satu garis lurus. Kalau kita amati ya, dalam bentuk satu garis lurus, tidaklah seperti grafik yang meningkat terus menerus, tidak, tapi dia berubah tapi masih dalam skala yang tetap ya, masih dalam suatu kontinuitas yang tetap. Nah, di sini perlu diketahui ya, dalam perubahan aliran turbulen ini ada selisih kecepatan ya, kecepatan yang kita namakan dengan U aksen terhadap kecepatan rata-rata ya. Jadi kalau kita tarik garis ada kecepatan rata-rata di sini ya. Nah, selisih kecepatan maksimum yang minimum adalah U aksen. Nah, di sini kita akan mencari namanya adalah instantaneous velocity, atau adalah kecepatan sesaat ya. Kecepatan sesaat adalah kecepatan yang terjadi pada waktu yang pada titik-titik tertentu yang kita samakan dengan rumus adalah U sama dengan U rata-rata ditambah U aksen. U rata-rata adalah kecepatan rata-rata, U aksen adalah kecepatan fluktuasi ya. Kecepatan fluktuasi yang kita dapatkan dari grafik. Nah, jika aliran ini dalam wujud ya 3 dimensi, maka kita bisa memberikan simbol-simbol yang berbeda. Pertama mungkin untuk dimensi sumbu X adalah V, sumbu Y adalah W, sumbu Z adalah P ya. Nah, dari definisi kecepatan rata-rata ini kita bisa menempatkan bahwa adanya integral ya. Kalau kita kan itu kan dalam sebuah grafik, kalau kita ingin mendapatkan luasan atau secara keseluruhan berapa nilai jumlah dari kecepatan sesaat ini kita bisa mengintegralkan dengan rumus ini. Jika U maka 1 per T adalah waktunya ya, waktu atau periode kecepatan, periode gelombang kecepatan yang sebagaimana kita tahu dalam aliran turbulen tadi.
integral 0 sampai T U dt sama dengan U rata-rata, seperti untuk yang aliran sumbu X ya, itu sama dengan ini, dan juga seterusnya. Nah, di sini magnitude of turbulence ya, besarnya turbulensi itu sama dengan, jadi nilai turbulensi itu bisa kita tentukan dengan cara arithmetic mean of root mean square value ya. Jadi kita perlu mengetahui adanya nilai root mean square ya dari jumlah aritmatik yang terjadi dalam fluktuasi aliran turbulen dalam bentuk 3 arah ya, 3 dimensi. Itu sama dengan rumus pada 11-10 ini, yaitu akar dari U aksen kuadrat tambah P aksen kuadrat tambah U aksen kuadrat per 3. Dengan densitas turbulen maka kita bagi dengan V rata-rata. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tegangan geser ya. Tegangan geser dalam turbulen dibagi menjadi 2. Di dalam aliran turbulen kecepatan itu berfluktuasi. Kita ketahui bahwa disebabkan oleh adanya transport momentum ya. Momentum sebagai hasil dari pengembangan tegangan geser dari yang nilainya juga tergantung dengan layer of fluid ya, berarti lapisan-lapisan kecepatan dalam aliran turbulen ini. Nah, di sini ada macam-macam teori ya. Misalnya ini adalah dalam menentukan tegangan geser ini ada teori Boussinesq ya, ada teori Reynolds, ada teori Prehn ya, missing length ya. Jadi ada 3 teori dalam menentukan besarnya tegangan geser dalam persamaan yang tadi sebelumnya kita mendapatkan faktor gesekan F ya, dapat juga ada tegangan geser. Nah, tegangan geser bisa dicarikan dengan 3 teori Boussinesq, teori Reynolds, dan teori Prehn ya. Nah, mungkin Anda bisa pelajari 3 teori ini, tinggal baca saja di sini. Nah, kita bahas tentang universal velocity distribution. Jadi distribusi kecepatan untuk secara umumnya ya. Di sini kita bisa tentukan, kita asumsikan ya viskositas tegangan geser ya. Tegangan geser akibat viskositas itu negligible, dia diabaikan, negligible pada lapisan dasar ya, tegangan geser dasar aliran turbulen. Jadi sehingga kita dapat menemukan adanya rumus tegangan gesernya sebesar T tau rata-rata sama dengan rho L kuadrat DU per dy kuadrat. Dari persamaan ini kita dapat menentukan distribusi kecepatan ya, jika ada hubungan antara L dan panjang campuran dan Y juga diketahui, sehingga L itu sama dengan ya, gamma dikali Y. Ini adalah hipotesis dari Prehn. Jadi Prehn baru menduga bahwa ada hubungan terhadap L ya, yaitu adalah panjang terhadap gamma ya, panjang gelombang dikali dengan Y, tinggi ya. Tinggi yang ini kita bisa juga menemukan L itu ada hubungan terhadap Y dari dinding-dinding pipa. Nah, gamma itu adalah konstanta proporsional ya. Sebagaimana disebut juga di sini juga nilainya adalah 0,4, yaitu adalah konstanta universal Harman. Sehingga dari tegangan geser yang pada rumus di sini kita bisa memodifikasi menjadi rho kali gamma kuadrat kali Y kuadrat DU per dy kuadrat. Nah, kita asumsikan bahwa tegangan geser aliran turbulen ini bersifat konstan di dalam dinding saluran ya. Jadi tegangan geser yang terjadi sama dengan tegangan geser awal ya, tegangan geser dasar. Nah, sehingga dalam rumus tegangan geser dasar juga sama seperti ini. Dan kalau kita lakukan diferensial atau kita modifikasi rumus ini, kita balik ya, sehingga DU per dy, nilai DU per dy ini kita dapat cari dengan cara U kali V kali U kali 1 per gamma Y ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui nilai kecepatan yang terjadi dalam aliran universal ya, aliran turbulen, laminar, dan seterusnya. Jadi dapat dicari dengan cara U sama dengan UF ya. F di sini adalah
konstanta untuk aliran turbulen ya. UF itu adalah nilai konstanta diberikan untuk aliran turbulen ya. Nilai ini bersifat konstan. UF sama dengan U sama dengan UF per gamma kali L ln Y plus C. C adalah konstanta integral ya. Konstanta integral dari integral tak tentu yang sudah kita gunakan tadi. Nah, persamaan 11-11 ini menunjukkan adalah distribusi kecepatan aliran turbulen bersifat logaritmik natural ya. Logaritma natural ini adalah ada kata ln, ada ada simbol ln ya, logaritma natural, dan konstanta integrasi C dapat ditentukan jika kita mengambil boundary conditionnya. Ini di kalkulus sudah kita bisa sering menggunakan ini. Nah, sehingga rumus ini, saya langsung aja ke rumus Prehn ini ya, Prehn universalis physics ini bisa kita dapatkan adalah U sama dengan U maksimum ya, U kecepatan aliran pada titik tertentu dalam bersifat universal, itu bersifat sama dengan U pada titik berapapun yang kita inginkan, itu sama dengan nilai U maksimum, nilai kecepatan maksimum itu ditambahkan dengan 2 ya, 2,5 UF ln J per R. R adalah dari jari-jari hidrolik ya. Kita bisa lihat sini. Nah, kalau kita lihat di sini lagi, nah, ada dinamakan dengan velocity defect ya. Apa itu velocity defect? Adalah perbandingan dari selisih dari kecepatan maksimum dengan kecepatan pada suatu titik tertentu. Nah, ini disebut dengan velocity defect. Ini bisa kita tentukan dengan cara velocity defect ini ya sama dengan 5,75 log 10 R per Y. Nah, ini kita carikan dulu ke faktor turbulensinya berapa. Konstanta turbulensinya. Oke, lebih mudah kita pahami pada contoh soal, misalkan dalam sebuah pipa dengan diameter 360 mm ya. 360 mm mempunyai dan dialiri aliran turbulen ya. Dan kecepatan pada pusat ya, atau kecepatan maksimumnya bernilai 7 meter per detik. Dan pada jarak 60 mm dari pipa ya, 60 mm dari dinding pipa ada kecepatan nilainya 6 meter per detik. Kita disuruh mencari di sini berapa kecepatan tegangan geser. Nah, kecepatan gesekan yang terjadi. Berapa kecepatan gesekan yang terjadi? Pertama, diketahui dari soal tadi diameter ya. Diameter itu 360, maka kita cari dulu jari-jari. Jari-jari adalah diameter dibagi 2 dapat sama 0,18 meter. Nah, kecepatan pada pusat adalah kecepatan maksimum 7 meter per sekon. Kecepatan pada titik 60 mm adalah 6 meter per sekon. Nah, sehingga dari rumus tadi, rumus Prehn universal tadi, distribution velocity, kita bisa menggunakan rumus ini. U maksimum kurang U, 7 kurang 6 ya. Anda dapatkan ini UF itu yang kita cari. 5,75 log 10 R. R adalah jari-jari ya, jari-jari 0,18. Nah, Y adalah jarak kecepatan yang diketahui tadi 60, maka 0,06 0,743. Sehingga kalau kita bagikan ini jadi dihasilkan dari 0,36 meter per detik. Ini adalah kecepatan gesekan ya, U friction. Oke, contoh 2. Sebuah pipa berdiameter 100 mm ya, dialiri air jika kecepatan pada pusat dan 30 meter dari dinding dari pusat pipa. Nah, ini nilainya adalah 2 dan 1,5. Nah, aliran dalam pipa adalah aliran turbulen. Hitunglah tegangan geser pada dinding. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya adalah jari-jari kita cari dulu. Nilainya adalah 0,05 dari diameter bagi 2. Kecepatan maksimum diketahui 0,2 meter per detik. Kecepatan pada jarak 30 dari pusat tadi ya. Maka kita cari dulu Y-nya berapa. Y sama dengan R ya. Jari-jari pusat per R. Jari-jari jarak dari pusat ke yang kecepatan yang diketahui tadi 30, maka diketahui jarak dinding. Kalau kita misalkan ini adalah pusat, jarak di sini adalah 30 misalkan ya, 30. Nah, ini kita cari jarak dindingnya, Y-nya. Ini Y itu di sini. Nah, ini Y. Nah, sedangkan ini ketahui ini adalah 50. Maka 50 kurang 30 maka 18, ini nilainya adalah 20. Nah, di sini.
U adalah 1,5. Ini yang nilai yang diketahui tadi, nilai U nya. Sehingga kalau kita masukkan dalam rumus ini, pren tadi ya universal, U maksimum kurang U per UF 5,75 log 10 R per Y, maka didapatlah nilai UF nya adalah 0,218 meter per detik. Nah sekarang kita menggunakan hubungan dari UF sama dengan to akar to per rho ya. Maka tegangan geser kita dapatkan senilai berapa tegangan geser daripada dindingnya, daripada air yang ada di sini. Tegangan geser daripada sini adalah nilainya adalah 47,52 Newton per meter kuadrat. Nah ini tegangan gesernya. Dengan ketentuan kita anggap air ada 100 kg per meter kubik. Oke, demikianlah penjelasan saya akan kehilangan energi dalam pipa ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.